Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama saya Maisarah dalam mata kuliah Fikih Ibadah, yang termasuk fikih ibadah antara lain sholat, zakat, puasa, dan haji. Video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep sholat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Materi konsep tentang sholat yang akan dibahas kali ini meliputi tentang pengertian sholat, landasan hukumnya, fungsi dan faedah ibadah sholat, syarat sahnya sholat, dan waktu-waktu sholat. Yang pertama yaitu kata sholat. Kata sholat diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 76 kali. Apa makna dan pengertian sholat tersebut secara etimologi dan terminologi? Sholat yang pertama maknanya adalah ad-du'a, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Diawali dalam ayat tersebut, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli inna sholataka sakanul lahum. Maka bahwa sholat itu sebagai doa. Yang kedua, bahwa arti sholat secara etimologi artinya adalah berkah, sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberi berkah kepada Nabi. Sedangkan sholat secara terminologi, menurut Sayyid Sabiq, bahwa ibadah sholat itu terdiri dari ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah tadi definisi sholat secara etimologi dan terminologi. Nah, sekarang apa sih sebenarnya? Kenapa kita dianjurkan, diwajibkan untuk sholat? Karena prinsip dalam ibadah itu adalah ketaatan. Maka untuk prinsip sholat ini, Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dinyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Inilah landasan disyariatkannya, diwajibkannya sholat. Yang berikutnya, dari apa yang Allah perintahkan terkait dengan kewajiban tiap muslim untuk melaksanakan sholat, apa sih sebenarnya fungsi sholat tersebut? Yang pertama adalah sebagai tiang agama. Maka ada hadis Nabi yang menyatakan, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu sebagai tiang agama. Ibarat rumah itu adalah sebagai tiangnya. Kalau rumah tidak ada tiangnya, maka tidak fungsi rumah tersebut. Begitu juga kewajiban sholat. Yang kedua, bahwa fungsi sholat itu adalah kewajiban yang ditetapkan secara langsung melalui Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang ketiga, bahwa nanti di yaumul qiyamah yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Dan yang terakhir, bahwa sholat itu adalah pembeda antara kaum muslimin
dan kafir. Maka hadis Nabi menyatakan al-muslimu akhul muslim. Kenapa orang muslim dengan muslim lainnya sebagai saudara? Terletak pada sholatnya, bukan pada hartanya. Yang berikutnya, setelah kita mempelajari tentang fungsi sholat, kita mempelajari apa hikmah sholat. Tentu apa yang Allah perintahkan terhadap hambanya, semuanya mempunyai hikmah yang besar dan berpengaruh besar terhadap kehidupan. Di antara yang pertama adalah sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di situ ada kata al-fahsya. Fahsya itu keji. Kaitannya bahwa sesuatu itu dipandang baik atau tidak, itu hal bertentangan dengan nurani. Maka itulah yang disebut fahsya. Kalau mungkar berarti sesuatu itu berlawanan dengan ajaran Islam. Misalnya kenapa dia korupsi? Berarti itu perbuatan mungkar dan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Berarti sholatnya belum betul. Yang kedua, sholat dapat melatih seorang menjadi pribadi yang tenang. Maka tadi di ayat bahwa sholat itu membawa pribadi yang tenang. Sakanul lahum, akan menenangkan jiwa kamu. Kalau kita mempunyai masalah, bukan pergi kemana-mana, bermunajatlah kepada Allah melalui sholat. Yang ketiga, bahwa sholat dan sabar berfungsi sebagai penolong bagi orang yang beriman. Maka bahwa sholat itu tameng. Kalau kita dalam kondisi marah, dengan sholat maka kita bisa mengendalikan jiwa kita. Dan itu termasuk ciri orang yang beriman. Dan yang terakhir, bahwa sholat dapat menghapus dosa-dosa sebelumnya, kecuali dosa besar, yaitu syirik. Ketika kita menyekutukan Allah, maka nonsen, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Yang berikutnya, apa sih sebenarnya faidah sholat? Bahwa sholat itu membangun hubungan baik antara makhluk dengan khaliknya. Bahwa faidah sholat yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Jiwa kita menjadi tenang. Dan yang ketiga, mendorong masyarakat supaya berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu hablum minallah. Yang berikutnya, tadi sudah disebutkan hikmah, faidah, fungsi sholat. Nah sekarang menyangkut masalah waktu-waktu sholat. Terkait dengan waktu-waktu sholat, tadi di ayat sebelumnya sudah disebutkan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu-waktu sholat itu telah ditentukan waktunya. Kemudian pada surat Al-Isra ayat 78 Allah juga berfirman, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masyhuda. Dalam surat Al-Isra ayat 78 ini sebetulnya menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Yang pertama adalah waktu dulukis samsi atau tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur. Kapan waktu pelaksanaan zuhur? Yaitu ketika matahari berada di atas kepala kita atau matahari sudah tergelincir, itulah yang dikatakan zulu, itulah yang dikatakan tergelincir. Kemudian waktu asar. Kapan kita melaksanakan waktu asar? Ketika bayangan suatu benda itu sama tinggi dengan bendanya atau 2 kali dengan bayangan tinggi benda itu. Itu waktu asar. Yang berikutnya waktu maghrib. Kapan sih pelaksanaan waktu maghrib? Waktu maghrib ketika matahari gurub atau matahari terbenam. Itu menandakan waktu maghrib tiba. Kapan akhir waktu maghrib? Ketika mulai safak merah sudah habis, maka masuklah waktu isya, yaitu ketika sudah syafaq itu hilang, sudah gelap.
Dan yang terakhir adalah waktu sholat subuh, di mana waktu sholat subuh ini Allah dan malaikat menyaksikan waktu kita melaksanakan sholat subuh. Di situ dinyatakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Baiklah, itu tadi terkait dengan materi tentang konsep sholat, mulai dari pengertian sholat, landasan hukumnya, faedahnya, serta waktu-waktu sholat. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah melaksanakan waktu-waktu sholat sesuai dengan waktunya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.